Ya, selamat pagi. Kita kembali lagi di Morning Zone, mengawali minggu ini dengan ceria, dengan semangat, ya kan? Yang mau masuk kerja, ayo semangat, yuk. Jangan telat-telat, yuk. Kita udah masuk hari Senin, dan di sini di studio ada saya, Andri Susanto, dan juga Mbak Siska. Ya. Apa kabar, Mbak? Baik. Iya, dan ada 3.000 orang di sini, Mbak, nih yang nonton nih. 3.001. 3.001. Mana nih aplaus tangan? Aduh, tepuk tangannya mana nih? Aduh. Iya nih Mbak Siska adalah redaktur pelaksana ya di Okezone ya Mbak ya. Siskanya satu ya, nggak tiga ya? Nggak tiga Mas ya, jangan ditambahin. Kaki saya mana nih Mbak? Oh nggak ada. Oh, iya. Wah ini Andri Buntung nih. Andri Buntung ya. Sri Mulat kita nih. Ya, Mbak, ini banyak banget nih berita-berita seru dan yang menarik ya di Okezone gitu ya, terutama di selebriti ya. Ya. Karena Mbak Siska nih yang megang kanal selebriti guys. Jadi kita bakal banyak ngobrol-ngobrol tentang info seputar artis. Jadi mengawali hari Senin ini dengan berita-berita yang nggak terlalu berat-berat lah gitu. Betul. Yang soft-soft aja nih Mbak. Karena hidup di hari Senin udah berat ya. Biasanya I hate Monday. Jadi sekarang I like Monday ya, dengan Monday. nonton Morning Zone. Mantap. Okay. Nah Mbak, kemarin yang lagi rame tuh yang viral ya, itu terkait soal skincare nih. Ya kan, nah kasus skincare ya? Iya, kasus skincare. Nah, saya nggak pakai skincare sih, makanya saya agak kurang ngerti tuh kasusnya kayak gimana sih, gitu. Apa melibatkan juga influencer ya? Banyak influencer ya, dan banyak pengusaha skincare juga gitu, baik yang di Jakarta maupun yang di daerah. Iya. Gitu. Jadi ada perseteruan seputar overclaim itu yang pertama, gitu ya. Jadi misalnya kadar niacinamide di skincare itu mungkin dia klaim itu mungkin 10% gitu. Yeah. Padahal setelah dilakukan uji tes ternyata di mungkin hanya 0,0 sekian. Nah, mungkin ini ya yang jadi permasalahan karena tentunya kalau overclaim itu berarti tidak akan berdampak banyak kepada kulit kita gitu misalnya. Kalau misalnya niacinamide untuk memutihkan katanya ternyata dari 15% cuma 0, sekian persen, ya tentu tidak akan berdampak dong ya gitu. Jadi hanya akan membuat pembeli, customer itu hanya waste money aja istilahnya gitu. Dan itu yang akhirnya jadi rame ya? Rame banget ya. Sampai yang beberapa minggu yang lalu tuh ya, sempet ya udah rame ya. Termasuk yang kasusnya Dr. Richard Lee nih yang lagi rame nih. Nah itu gimana tuh? Yang mana ini? Dr. Richard Lee kayaknya banyak kasusnya. Banyak ya. Tapi kayaknya yang hangat dari Dr. Richard Lee ini terbaru itu adalah soal kabar kalau dia itu ini pindah agama, mualaf, katanya menjadi mualaf. Nah itu sudah dikonfirmasi sama Ustadz Dery Dokter Ustadz Dery. Ya. Terus udah dikonfirmasi bahwa beliau ini sudah mualaf 2 tahun lalu katanya. Oh jadi beneran udah mualaf ini? Ini menurut keterangan Ustadz Dery gitu. Tapi pernyataan resmi dari Richard Lee itu belum. Oh kita belum dengar ya? Belum. Bagaimana ya dia cerita ya tentang itu ya. Dan banyak netizen yang berasumsi bahwa ini bagian dari pencitraan nih gitu. Bener nggak sih? Mungkin bukan pencitraan ya, tapi lebih kepada karena kesannya Dr. Richard Lee ini punya banyak kasus gitu, jadi ini dijadikan gimmick untuk meredam kasus-kasusnya yang udah jalan gitu. Oh gitu. Nah kasus ini salah satunya terkait soal skincare itu ya? Skincare, betul. Dan itu yang mengakibatkan jadi rame ya? Rame banget ya gitu. Tapi ya so far sejauh ini Richard Lee ataupun mungkin keluarganya itu belum ada mengatakan atau mengonfirmasi pernyataan dari Ustadz Dery. Oh berarti memang belum ada kabar bahwa memang dia benar-benar mualaf dari dia ya? Belum, dari dianya belum. Ya benar. Tapi kalau Ustadz Dery bilang bahwa yang memualafkan Richard Lee itu adalah dia. Gitu, itu pernyataannya dari 2 tahun lalu. Yang menarik nih Mas, gitu, begitu. Saya boleh ngadep sini nggak? Kalau ngomongin yang menarik. Boleh ya. Gosip banget kita ya. Yang menarik itu ketika kabar mualafnya ini sedang hangat-hangatnya, tersebar video dia kesaksian di sebuah gereja. Oh. Nah,
lagi-lagi Ustadz Dery itu memberikan klarifikasi soal itu. Katanya dia hanya diundang dan dia mendatangi gitu loh. Nah, permasalahannya dari yang saya dengarkan video itu adalah video kesaksian. Jadi di kekristenan itu ada yang namanya kesaksian. Itu kita membahas bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup kita gitu loh. Jadi kita tuh menceritakan kebaikan Tuhan gitu. Nah, dia bilang di dalam video itu bahwa kalau kamu ingin merasakan berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan itu ya punya banyak masalah aja gitu. Nah, jadi semakin banyak masalah kamu semakin dekat dengan Tuhan. Akan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itu potongan video yang tersebar itu ya. Beberapa jemaat di gereja itu membenarkan bahwa kejadian itu ada gitu. Si Dr. Richard Lee ini hadir di situ gitu dan memberikan kesaksian itu. Nah, berarti kontradiktif dong sama pernyataan Ustadz Dery. Ustadz Dery. Nah, itu makanya dia bilang kan 2 tahun lalu berarti sudah mualaf gitu ya. Sedangkan beberapa minggu yang lalu dia masih memberikan kesaksian gitu dan masih menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamatnya dia gitu. Nah, ini agak kontradiktif gitu ya. Menarik nih untuk kita telisiki ya. Mudah-mudahan ada konfirmasi lebih lanjut langsung ya dari Dr. Richard Lee langsung betul. Ya terkait kasus ini. Mas Jessica, apalagi kira-kira berita selebriti yang menarik di Okezone? Ini sekalian promo loh ini kita. Iya kan? Apa yang kira-kira lagi rame belakangan ini aja? Terakhir kemarin ada kecelakaan ya. Artis sinetron Larasati Nugroho ya, dia pernah menjadi salah satu pemain dari sinetron RCTI. Nah, kejadiannya itu tanggal 29 Januari kemarin. Udah lama. Iya, cukup lama. Berawal dari dia nyerempet motor. Jadi berawal dari serempet motor, dia menabrak seorang pedagang, gerobak dagangan gitu. Terus kemudian mobilnya terhempas dan terbalik gitu. Tapi dia nggak kenapa-napa kan? Tapi beruntungnya dia dan pedagang itu baik-baik saja gitu. Maksudnya nggak ada luka-luka yang serius ya. Cuman menggemparkan aja ya beritanya ya. Ya lumayan karena kan sampai mobilnya terbalik gitu ya. Nah, itu katanya sempat dilakukan tes juga ya. Tes apa nih? Maksudnya tes apakah dia ada pengaruh narkoba atau miras atau apa gitu. Negatif semua. Negatif ya. Jadi murni kecelakaan ya. Ya tapi kita nggak tahu apakah mungkin misalnya kan kita itu kadang-kadang nggak driving safe gitu ya, ngelihat handphone mungkin bisa jadi, kok bisa nyerempet sambil motor. WhatsAppan, betul. bisa jadi tuh. Atau memang mungkin motornya itu yang salah, jadi dia ke distract gitu kan, gitu. Jadi mungkin aja gitu. Karena sejauh ini polisi masih mendalami kasusnya, jadi belum ada keterangan terkait sebenarnya penyebab validnya itu apa gitu. Sampai sekarang belum ya? Belum, sejauh masih ini ada belum. penyelidikan ya? Apalagi Mbak selain itu Mbak? Ada lagi nggak yang lagi rame, lagi hits gitu dibahas ya di Okezone? Mas Andri pengen tahu apa? Cie, Jadi Mas Andri sedang kepo apa gitu? Aku tuh kepo apa aja sih sebenarnya gitu. Ada banyak cerita ya, maksudnya banyak cerita-cerita ya yang lagi rame juga gitu. Tapi yang jadi concern atau jadi perhatian dari redaksi Okezone itu apa kira-kira gitu? Ya sejauh ini sih masih itu ya. Masih itu ya. Dua itulah ya, yang lagi rame ya. Mbak, ini kan juga kondisi cuaca ini juga lagi ngaco nih, lagi banyak cuaca ekstrim ya, terutama di Jakarta nih. Dan beberapa hari terakhir ini kita lihat hujan deras dan segala macamnya gitu. Sebagai warga Jakarta nih, warga Jakarta. Enggak Jakarta sih. Apa tuh? Bekerja di Jakarta. Bekerja di Jakarta ya, iya. Bekerja di Jakarta, kira-kira harapan Mbak Siska sendiri apa sih buat kota Jakarta ini? Ini ada kaitannya nanti nih dengan ini nih. Segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya nih. Okay. Harapannya Jakarta nggak banjir lagi ya. Tapi parah kemarin banjir ya. Kena nggak sih, Mbak? Imbasnya? Enggak sih, enggak. Jadi ya? Kebetulan tempat aku tinggal, daerah Tanjung Barat itu
cukup aman ya kemarin ya, gitu. Cuman kalau kita lihat berita tuh yang paling parah Jakarta Utara Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, ya hampir ya semua rata ya. Jakarta Selatan juga gitu. Jadi yang agak lumayan aman itu Jakarta Pusat ya, cuma 1 RT katanya yang terdampak gitu. Cuman ya kalau kita ngelihat kayak misalnya Gading ya, sampai terendam segitunya gitu, dan itu sampai 2 hari ya nggak surut gitu. Itu agak-agak mengerikan juga ya gitu untuk Jakarta. Biasanya kan kalau misalnya kayak yang sebelum-sebelumnya mungkin daerahnya Ahok atau misalnya Pak Anies kemarin itu kan jadi sorotan banget gitu ya. Karena kemungkinan kita belum ada gubernur barunya aja. Belum ada gubernur definitif ya Jakarta ya. Jadi masih meraba-raba lah ini kira-kira gimana nih gitu. Kemarin Pak PJ Gubernur juga bilang katanya mau bikin rekayasa cuaca gitu. Maksudnya dibikin supaya nggak hujan, dibikin tetap cerah gitu. Cuman itu kan bukan bukan solusi jangka panjang ya. Kita nggak bisa menebak Tuhan mau apa juga ya. Karena kita mau mengerahkan 10 orang Mbak Rara gitu ya untuk menghadang hujan. Kalau Tuhan bilang hujan ya hujan aja gitu ya. Iya sih, benar. Dan ya ini jadi perhatian semua warga Jakarta juga ya, kenapa kok banjir yang memang jadi bencana yang rutin kok nggak selesai sih gitu. Tapi memang yang kemarin ini kan Januari ini karena memang intensitas curah hujannya tinggi ya. Jadi memang bukan yang misalnya kayak dulu itu kita masih yang kayak tumpukan sampah menjadi penyebab banjir gitu. Mungkin yang bisa kita lakukan as a warga gitu mungkin adalah mencoba menerapkan yang namanya sumur resapan sendiri di halaman kita misalnya gitu. Kalau kita punya halaman gitu. Jadi mungkin itu akan sangat membantu ya gitu. Iya sedikit, tapi kalau setiap warga bikin sumur resapan sendiri, kan bisa membantu. Pasti, iya. Warga Jakarta aja berapa juta tuh. Betul. Iya kan? Kalau masing-masing punya sumur resapan di rumahnya masing-masing kan? Betul. Itu kan jadi positif banget tuh. Mungkin ini yang perlu dimasifkan ya nanti ya, ketika gubernur mungkin baru. Mungkin mau praktek cara bikin sumur resapan gimana, Mbak Sisi? Silakan. Tanahnya mana ya? Kita nggak punya tuh. Iya, iya. Yang repot tanahnya kalau jadi laut ya, laut jadi tanah. Nah, itu repot tuh. Ya. Ya tapi kita nggak bahas sampai ke situ ya. Enggak, jangan dong. Dia tegang. Jangan-jangan Mas Andri mau kemana lagi nih? Mau bahas apa lagi nih? Mau ngomongin pagar laut nih, jangan-jangan mau reklamasi nih. Enggak. Nah, selain itu apa yang harus dilakukan warga Jakarta sih? Maksudnya apa habit yang menurut Mas Siska ya di lingkungan, terutama di lingkungan rumah gitu ya, habit yang masih sering dilakukan tapi salah gitu loh? Ini buang sampah. Buang sampah ya? Itu nomor 1 sih ya? Banget, karena asal ya? Karena kita nggak bisa hindari kayak misalnya daerah kampung Melayu, itu masyarakatnya tuh masih yang sering buang sampah sembarangan ya, ke sungai, ke sungai. Jadi memang sih pengerukan tuh rutin dilakukan gitu. Cuman maksudnya dari kitanya sendiri juga memang harus punya kesadaran bahwa itu memang kebiasaan yang tidak baik dan harus dihentikan gitu. Itu sampah sampai nggak cuman bungkus-bungkusan loh. Ya kan kalau kita ngelihat di pintu air Manggarai itu, itu spring bed, Pak. Spring bed ada ya? Ada loh spring bed, sofa bekas gitu. Maksudnya kenapa semuanya dibuangnya ke sungai gitu ya? Gitu. Karena mungkin mikirnya ada yang ngangkut nanti. Iya, taruh aja di mana gitu ya. Kalau di negara-negara maju kan ditaruh di depan aja kan. Silakan ambil gitu ya. Mungkin sistem pengelolaan sampah kita juga masih berantakan. Masih berantakan ya. Iya sih. Gitu, dan memang tumpukan sampah tuh ada di mana-mana pada akhirnya gitu. Betul. Begitu ngelihat ada yang buang sampah numpuk, oh udah sekalian deh ini mungkin tempat sampah gitu. Padahal tuh jalan umum gitu. Iya, memang budaya membuang sampah sembarangan ini jadi PR ya buat warga Jakarta ya. Apalagi selain itu Mbak yang kira-kira harus diingatkan nih warga nih gitu supaya jangan banjir. Sebelum nanti kita tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol nih ya, ya kan dengan pemerintah provinsi kira-kira mau bikin kayak gimana? Mungkin dari warganya dulu kali ya kita. Ini nggak Mas, merasa nggak sih kebiasaan bersih-bersih RT RW itu kerja bakti udah mulai jarang kan? Iya, gitu. Kerja bakti udah nggak ada loh. Iya kan? Iya. Padahal sebenarnya kalau misalnya waktu saya masih kuliah di Bandung tuh ya,
saya melihat bahwa kebiasaan ini itu ya cukup baik karena dilakukan setiap minggu, dan itu biasanya nanti ngangkut sampah, selokan, membersihkan selokan gitu kan. Itu kan akan menghindari untuk terjadinya genangan. Dan itu dilakukan mandiri ya, maksudnya atas prakarsa warga gitu, iya kan? Dan memang iya nggak pernah ya sekarang ya. Iya. Kita nggak pernah kerja bakti. Saya nggak pernah ikut kerja bakti, Mas Dwi kali. Nah, kerja bakti Mas Dwi gimana? Jarang kan? Karena hidupnya udah ego sekarang. Wah, hidupnya udah ego. Betul. Cing gila. Sedih. Padahal itu ya, kalau kerja bakti kita tuh jadi ajang sosialisasi juga loh. Betul. Biasanya kalau di satu wilayah atau kompleks, orangnya dia lagi. Yang kerja? Iya. Iya. Yang kerja dia lagi ya. Yang lainnya nggak ada ya. Cuek. Iya. Mungkin udah capek kerja kali. Yang aku lihat malah sekarang itu ini pasukan orange itu diarahkan ke setiap RT RW kali ya. Mereka membersihkan selokan malahan, aku lihatnya gitu. Padahal itu seharusnya bisa dilakukan mandiri antar RT dan ya masyarakat setempat gitu kan. Iyalah, karena menjaga lingkungan itu bukan tugas pemerintah aja gitu ya kan. Namanya lingkungan itu kan tugas masyarakatnya juga. Betul. Ya masa kita mau betah-betahan tinggal di lingkungan yang kotor dan jorok ya kan? Betul. Iya. Oke, Mbak Siska jangan kemana-mana nih, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Oke Zoners, jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone. Ya, kembali lagi di Morning Zone, oke Zoners, dan masih bersama dengan Mbak Siska. Lirikanmu Mbak. Mbak, tadi kita banyak bahas tentang Jakarta ya, terutama ya. Nah ini sebenarnya kita kedatangan tamu nih, yang spesial karena hadir melalui Zoom ya, sudah hadir saat ini adalah Bang Iwan Tarigan. Bang Iwan Tarigan ini adalah juru bicara dari Pramono Rano ya. Yang rencananya nih akan dilantik juga nanti menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita pengen tahu sebenarnya. Kalau tadi kan kita bahas tentang banyak sekali masalah-masalah yang ada di Jakarta ya. Belakangan ini yang paling gampang ya kita rasakan ya adalah banjir. Nah, kita pengen tahu nih gimana ceritanya nih. Halo, selamat pagi Bang Iwan. Halo, selamat pagi. Waduh, Bang Iwan apa kabar, sehat Bang? Sehat, mantap, luar biasa. Yes. Wah, mantap. Menyala bangku. Menyala bangku. Gimana suara saya jelas? Jelas Bang, terima kasih. Bang Iwan, kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang. Boleh ya Bang ya? Iya. Ini sebenarnya pelantikan kapan sih Bang? Ada yang bilang tanggal 6. Ada yang bilang tanggal 18 sampai tanggal 20. Nah, ini gimana Bang? Tanggal 6. Tanggal 6 ya, fix ya? Ya, sampai hari ini begitu infonya. Karena tadi saya banyak baca di beberapa media bilangnya tanggal 18 atau sampai tanggal 20 Februari. Makanya mau nanya dulu ke Abang. Bang, begitu dilantik Bang, Mas Pram dan Bang Dul ini kan akan menjalani tugas ya sebagai Gubernur Jakarta. Dan Jakarta saat ini memang banyak sekali persoalan, banyak sekali problem gitu ya yang memang harus dihadapi nih, terutama belakangan ini terkait soal banjir. Nah, menurut Bang Iwan sendiri, nanti apa langkah pertama yang dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano? Ya, tentunya banjir itu kan ada 3 macam sebenarnya. Ya. Banjir kiriman. Artinya Jakarta nggak banjir, tapi Bogor banjir. Atau daerah sekitarnya itu kan turun ke Jakarta, ya, baru ke laut kan begitu. Jadi sebelum sampai di laut ya melalui Jakarta dulu kan, tergenanglah Jakarta. Atau di Jakarta hujan, kemudian ada kemudian rob. Ya tentunya ini kan masalah klasik. Kalau banjir ya, tentunya ini karena kepadatan penduduk. Itu utama. Pertama itu kan kepadatan penduduk, kemudian resapannya pun semakin berkurang. Artinya apa cara kita? Tentunya di atas dulu itu bendungan kan sudah ada. Ya, dibendung dulu di atas. Kemudian di bawah itu berarti dia ke bawah harus dinormalisasi, ya dinormalisasi dan dinaturalisasi lah.
normalisasi sungai-sungai itu dinormalkan supaya dia tidak mampet kan begitu. Artinya perumahan yang sekitar, kemudian sungainya itu juga harus dinormal dan dinaturalkan supaya ada resapan-resapannya. Nah, kemudian kita budayakan juga itu masyarakat jangan buang sampah ke sungai maupun ke got gitu. Nah, nanti juga gotnya itu akan kita kejar untuk terus dibersihkan maupun sungai-sungainya. Kali-kali itu terus dibersihkan dan juga kita budayakan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian lokasi hijaunya ya, resapannya itu diperbanyak. Ya, taman-tamannya diperbanyak. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Pak Anies itu resapan itu juga diperbanyak. Ya, artinya segala upaya itu dilakukan secara teknologi kan begitu supaya mengurangi banjir di Jakarta. Begitu Mas. Dan rencananya nanti program kerjanya nih Bang, dalam 100 hari ke depan ya setelah menjabat gitu, kira-kira janji-janji kampanye apa yang akan dilakukan lebih dulu nih yang urgent menurut Bang Iwan? Tentunya seperti apa disampaikan Mas Pram, dia akan semua datang ke tempat-tempat kampanye yang dia pernah datangi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang urgent itu seperti Kampung Bayam. Nah, ketika Mas Pram ya saya temenin juga ketika datang ke masyarakat, itu yang di Jaring Asmara itu ya, ibaratnya aspirasi masyarakat yang paling banyak itu yaitu masalah KJP, KJMU. Malah waktu itu banjir dan juga kemacetan nggak begitu nomor satu di masyarakat. Mungkin pada saat itu belum ada banjir kali ya. Iya. Sehingga yang paling masyarakat tekankan itu yaitu ini masalah KJP, KJMU, kartu lansia, ya janda gitu ya. Itu yang paling banyak di masyarakat. Kemudian itulah yang nanti langsung diselesaikan. Begitu Mas. Mas Irwan, itu kan katanya 1 bulan pertama itu katanya akan fokus ke pemindahan yang Kampung Bayam ya? Iya. Itu sejauh mana kesiapannya? Karena kan ini kasusnya kayaknya udah lama ya, dari 2022, 2023 juga nggak selesai gitu. Sebenarnya kasusnya itu kalau bagaimana prosesnya itu tim transisi yang lebih paham, ya. Tetapi yang jelas karena saya juga ikut, sebenarnya itu kan yang mau dipindahkan itu tinggal sedikit lagi sebenarnya, tinggal berapa ya, sekitar 25 apa 30 keluarga. Tetapi mereka itu kan kelompok, kalau satu nggak dipindahin, semuanya nggak dipindahin, begitu aja kemarin. Jadi sebenarnya udah selesai semua, tinggal 25 itu lagi, tinggal dirapikan. 1 bulan, tentunya Mas Pram sudah dapat info ya, bagaimana sehingga 1 bulan itu harusnya udah selesai. Ya, seminggu atau ya mungkin seminggu, 2 minggu mungkin udah selesai. Karena itu kan tinggal pemindahan aja. Seperti itu. Yang menarik juga sih sebenarnya dari saat kampanye ya, Bang Iwan ya. Ini ngomongin soal balai warga nih atau balai rakyat nih. Nah itu nanti akan dibuat di masing-masing kelurahan atau kecamatan atau apa tuh Bang? Ya rencananya begitu ya. Paling tidak di kecamatan dulu kan. Kecamatan ya itu agak jauh juga ya, pasti kecamatan dan kelurahan seperti yang dikampanyekan waktu itu. Kalau hanya 1 kecamatan kan termasuk jauh juga dari tempat warga. Ya bisa dibayangkan kecamatan ya itu luas, beberapa kelurahan ya. Idealnya memang kecamatan dan kelurahan. Info yang dulu saya dapat itu ya kelurahan, yang di visi misi kita itu kelurahan, kecamatan ya. Seperti itu. Dan menurut Abang sendiri kira-kira ini bisa gerak cepat nggak Bang? Nanti Bang, untuk apa sejauh ini kan masih ada ini ya, tim transisi ya. Nanti begitu dilantik, progresnya akan langsung jalan, gaspol atau gimana nih Bang? Janjinya tim transisi seperti itu, karena sekarang itu kan menyesuaikan. Sebenarnya kan anggaran itu kan sudah diketok 2025.
Tetapi kan program kerja Gubernur PJ sebelumnya kan. Iya, betul. Tentunya apa yang bisa dikerjakan dengan program kerjanya Mas Pram dan Bang Dul yang sekarang disesuaikanlah anggaran yang sekarang sampai menunggu anggaran perubahan. Jadi apa yang bisa dicocokkan bisa dijalankan. Nah, sebenarnya harusnya karena memang Mas Pram ini tidak ada penolakan ya, walaupun kita itu kemarin didukung oleh hanya satu partai parliamentary ya, tetapi tidak ada respon penjagalan atau yang negatif dari partai-partai lain, sehingga Mas Pram ini nanti sangat didukung ya. Kita lihat bagaimana kemarin PKS saja, partai paling besar di Jakarta, ketua DPRD-nya dari PKS. Itu mereka pertama yang menyatakan akan mendukung semuanya program Mas Pram dan Bang Dul. Sehingga apa yang disiapkan oleh tim transisi paling enggak program kerja yang 100 hari itu bisa dilaksanakan, ada 11 itu bisa langsung dijalankan karena itu bentuknya lebih banyak teknis ya, teknis dan bukan pekerjaan yang memakan waktu yang cukup lama seperti pembangunan perumahan atau apa gitu ya, yang bisa yang KJMU, KJP, yang teknis-teknis, yang admin itu yang didahulukan ya, seperti itu Mas. Mas Iwan mau nanya lagi tuh soal yang sarapan gratis. Ya. Sarapan gratis, Bang. Ini akan seperti apa nantinya? Mengingat dari kita ambil studi kasus dari Pak Prabowo, itu kan anggarannya kemudian pada membengkak gitu ya. Nanti akan seperti apa untuk Pramono Rano ini? Kalau kita lihat sebenarnya kalau di nasional itu bukan anggaran yang membengkak, malah mengecil sebenarnya kan. Tadinya 15 ke 10.000. Iya. Ya. Nah, sebenarnya program ini kan sudah ada lama ya. Di masa-masa Anies itu sudah ada sebenarnya, kalau kita cek kembali ada itu sarapan gratis, tetapi memang masih banyak secara parsial. Ya, banyak CSR perusahaan BUMD ya. Seperti itu. Tetapi ini nanti kita akan lakukan secara massal dan sudah dihitung dan dananya masuklah. Ya, anggaran APBD DKI itu kan sekitar 95 triliun itu sudah dihitung, sudah masuk. Ya, beda dengan nasional ya. Kalau nasional itu kan tentunya Indonesia ini kan negara kepulauan yang sangat jauh-jauh, memang tidak mudah. Kalau ini kan Jakarta kecil ya, di sekitaran itu saja. Jadi ya secara teknis dia tidak terlalu besar biaya untuk transportasi atau distribusinya gitu. Dan kita akan banyak bekerja sama dengan UMKM maupun dari pihak sekolah ya, komite sekolah seperti itu. Oh, jadi nanti melibatkan kantin sekolah juga berarti, Bang? Komite sekolah harus kantin ya. Iya. Tapi ini BUMD dan swasta juga pasti akan dilibatkan untuk program CSR-nya berarti ya, Bang? Kalau di masa-masa Anies saya baca-baca seperti itu ya. Tapi kalau ini sekarang kan dananya masih dari APBD. Yang dihitung kemarin itu tidak ada CSR. Itu hanya dari APBD saja sudah cukup lah. Seperti itu. Bang, kira-kira nanti ke depannya nih Bang ya, Jakarta ini nantinya akan menjadi seperti apa nih Bang, menurut Abang ya? Maksudnya di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Rano gitu ya, apakah nantinya akan menjadi kota yang lebih berbudaya, ya kan? Terus atau menjadi kota yang lebih kota edukasi, atau menjadi kota yang modern gitu ya? Atau seperti apa Bang, kira-kira gambarannya gitu Bang? Kita warga Jakarta penasaran nih sebenarnya gitu, mau dibawa kemana nih Jakarta gitu? Nah, tentunya kan Jakarta ini akan menjadi kota global, kota bisnis. Jadi kalau kita lihat ini kan nanti ya Jakarta itu seperti New York lah kalau di Amerika. Gitu. Karena nanti 10 atau 20 tahun lagi ibu kota akan pindah kan. Sampai saat ini Jakarta masih daerah ibu kota Jakarta ya. Jadi tetapi kan sudah dibangun daerah ini ibu kota politik ya, nanti ya yang ada di Kalimantan. Iya.
Jakarta ini akan menjadi kota bisnis. Karena memang 70% peredaran uang itu kan ada di Jakarta. Jakarta ini akan menjadi kota global, kota modern, dan kota bisnis. Seperti itu, Mas. Wah, mantap ini. Kita nggak sabar nih nunggu sepak terjangnya ini berarti Bang Iwan ini. Ya, ini kita kerja nanti 5 tahun yang mencapai itu. Ya, supaya Jakarta semakin menyala dan bersinar. Ya, tentunya semuanya harus dirapikan. Ya, tentunya standar kota global lah. Jadi kemacetan nanti bagaimana supaya ditekan, transportasinya dimasalkan ya. MRT, LRT, semuanya itu kita paksa memang masyarakat itu harus ke angkutan angkutan kota supaya supaya polusi pun jauh semakin berkurang ya, dan dibuat lebih nyaman ya Bang ya, nanti dibuat lebih nyaman ya, lebih murah sehingga masyarakat juga bisa menabung kan. Kalau biaya transportasi itu semakin murah, jadi masyarakat akan bisa menabung. Jadi memang kita akan kejar itu transportasi, jengglikonya lebih diperbanyak lagi, dibagusin lagi, ya rute-rute yang nggak dicapai akan dicapai sehingga orang keluar rumah itu bisa naik jenggliko, keluar rumah jenggliko, kemudian kan gratis, kemudian naik Transjakarta, dan kita lihat itu ada 15 kategori, ya sama seperti kalian nanti kan gratis itu naik semua angkutan kota. Jadi sayang sekali nanti kalau bawa motor atau dibawa mobil, kan udah gratis, model LRT, MRT semuanya gratis wartawan. Ada 15 kategori. Mantap Bang. Nah itu aja sudah berapa coba? Wartawan aja udah berapa ribu orang. Betul. Ya, daripada bayar lebih baik cari gratisan itu udah pasti kan. Nah polusi berkurang, teman-teman wartawan juga bisa nabung. PNS, TNI Polri juga begitu. Anggap aja transportasi kalau bawa motor 600.000 habis 1 bulan. Paling tidak udah nabung. Kalau bawa mobil bisa habis 4 juta, 5 juta. Itu bisa nabung kan begitu, Mas. Iya, betul. Mas Cika ada mau ditanyakan lagi ke Bang Iwan? Cukup? Bang Iwan terima kasih banyak waktunya Bang. Kita berharap mudah-mudahan Jakarta nih bisa lebih menyala seperti Abang bilang tadi ya. Dan yang pasti masyarakatnya ini bisa lebih makmur lagi Bang, itu harapannya. Iya, itu harus paling tidak itu pengeluarannya kita tekan. Atau dikurangin dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemda DKI. Begitu. Iya, siap Abang. Terima kasih Bang atas waktunya di tengah kesibukannya. Ini lagi acara ya Bang? Iya, ini acara di Ancol ini saya. Waduh, luar biasa. Ya, mungkin karena saya pakai clip on jadi nggak kedengaran. Iya. Suaranya bisa diredius. Iya, baik Bang. Terima kasih banyak Bang Iwan. Kita nanti ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Bang. Siap, sehat-sehat terus Bang. Sukses ya. Jangan lupa sukses. Nanti naik angkutan umum ya. Siap Bang. Siap Bang. Terima kasih Bang Iwan. Ya, oke Zoners, itu dia Bang Iwan Tarigan ya, banyak sekali cerita yang dia sampaikan, tapi harapannya adalah Jakarta menjadi kota yang makin menyala. Tapi sekarang udah menyala sebenarnya kalau malam. Lihat aja tuh, billboard iklan di mana-mana kalau lihat Jalan Sudirman Tamrin ya. Terang banget ya, menyala banget emang Jakarta sih. Ya. Saya ke beberapa kota ya di luar negeri gitu, kayaknya nggak ada yang semenyala Jakarta loh. Itu Jakarta tuh wah, gemerlap banget gitu kehidupan kotanya. Ya. Seperti 24 jam ya, emang 24 jam. 24 hour city that never sleep ya. Saingan New York katanya tadi kan. Saingannya New York ya, arahnya ke sana ya. Tapi amin lah, 20 tahun ke depan. Iya, dan mudah-mudahan lebih bagus dan lebih maju daripada New York ya. Iya. Termasuk warganya nih ya. Kita tuh harapannya sebagai warga Jakarta, sebagai orang yang lahir di Jakarta kalau saya ya, gitu pengen itu Jakarta tuh benar-benar nyaman untuk ditempati, benar-benar enak gitu, karena ya apa ya di Jakarta itu orang tuh pace-nya tuh kenceng banget, cepet ya. Iya, asli pagi itu orang tuh udah gerasa-gerusuk buat ke kantor, kerja di kantor bebet, ya kan sampai malam masih ada meeting di luar misalnya, baru kemudian pulang ke rumah udah capek. Gitu tapi kan? Mas, menanggapi yang tadi transportasi gratis, massal gitu ya, yang sebagai pengguna transportasi umum gitu ya, terutama untuk pagi hari gitu ya. Diperbanyak harusnya ya? Harusnya ya. Armadanya ya, betul. Tapi kan agak sulit kalau untuk KRL ya, karena itu kan
berkaitan dengan pengadaan gerbong gitu kan, gitu. Penambahan rel, betul gitu. Karena kalau untuk relasi-relasi yang sangat padat itu seperti Jakarta Kota, Bogor gitu ya. Ini pagi hari itu kan sangat-sangat banyak gitu orangnya gitu. Padat ya? Padat. Kalau digratiskan akan seperti apa nantinya gitu. Ya kan? Karena sebenarnya ini yang murah aja penuh ya? Penuh. Kita cuma bayar 3.000, 5.000 ya anggap ya dari Bogor. Tapi kemudian ketika nanti digratiskan untuk beberapa golongan masyarakat, akan seperti apa lagi nih kisruhnya gitu kita bilang ya. Tapi ya berharap bahwa kemudian nanti memang ada gebrakan-gebrakan khusus untuk transportasi ini ya. Dibikin nyaman. Betul. Tadi itu catatannya kan. Terutama penambahan sih ya. Tapi ya balik lagi karena ini kan akan berhubungan dengan PT Transjakarta nantinya atau PT kemudian KAI, Jakpinko juga gitu ya. Jadi ya setuju sih Mbak itu Mbak. Iya. Maksudnya memang kita perlu apa ya, benar-benar perlu dipikirin gitu. Karena pengelaju ini banyak nih yang ke Jakarta ya kan. Betul. Jadi yang bekerja di Jakarta ini bukan asli Jakarta kayak Mas Du ini kan. Dia kan asli Citayam. Gitu, ya kan? Citayam. Oh, Depok ya, bukan Citayam. Nah, ya kan? Yang bolak-balik naik kereta gitu. Gitu. Ini tenaganya nih 50% udah habis di kereta. Bolak-balik 25%. Pantasan di kantor tidur. 25% berangkatnya habis tenaga, 25% baliknya gitu. Jadi 50% tuh tenaga udah habis buat berdiri di kereta ya kan, umpel-umpelan gitu ya. Mudah-mudahan harapannya tambah lagi armadanya, dibikin bagus keretanya, dibikin cepet ya kan, aksesnya dibikin gampang gitu ya. Dan yang pasti seharusnya akan lebih banyak lagi armada-armada selain komuter lain mungkin ya, yang melayani rute-rute yang udah ada gitu. Coba bayangin kalau misalnya kita punya pilihan 3 gitu, ke Bogor, ke Citayam, ke Depok ya, ya kan pilihannya 3 gitu. Pasti kan pilih yang lebih nyaman gitu kan. Pasti kan pilih yang oh di sini rame nih pasti nih gitu. Kita geser yuk ke sana yuk gitu, ya kan. Transportasi yang di sebelah sana tuh lebih enak gitu, karena lebih sepi gitu. Akhirnya kan pecah gitu. Selama ini kan nyatu jadi satu aja gitu. Iya kan? KRL gitu di KRL ya udah di KRL aja gitu, iya kan? Betul. Angker nih banyak nih anak kereta. Terutama jam 7 pagi, jam 5. Angker. Iya, ada anak kereta juga. Ini relasi nih. apa nih? Murni angker. Murni angker ya? Iya, absolut. Relasi? Relasi apa? Jurusan juga. Jurusannya? Ke Swabdet and Station. Rawabuntu. Rawabuntu. Nah, Rawabuntu ya jalur yang berbeda. Itu jalur yang padat. Jalur yang padat ya. Itu kan cuma 10 gerbong selama ini. Selama ini 10 gerbong ya. Iya, nah, itu udah orang Rangkas kan banyak banget sekarang. Iya, sampai Rangkas kan? Sampai Rangkas. Iya. Dan itu jauh gitu. Jauh. Transit dulu ya. Dan brutal loh. Rangkas Sombi kalau jam 7 itu. Rame. Iya banget. Sampai desek-desekan, sampai apa ya? Sampai dorong-dorongan. Iya. Dorong-dorongannya itu udah kepengen orang pengen cepat. Betul. Itu kan naik eskalator pengen cepat semua cepat. Isinya dorong-dorongan semua. Oh, aduh luar biasa. Kayak ini. Biarin kita lagi dengerin dia curhat nih. Iya. Dia sama ini maksudnya. Cuma yang jadi persoalan dia bukan warga Jakarta. Warga. Jakarta beku kayu mana? Wah, ribut ya. Nah, ini juga ya. Emang harus ada diseleksi dan disortir lagi ya. Jadi warga Jakarta yang cuma KTP doang, ya kan? Ya, itu lebih baik dialihkan lah, gitu ya kan, dikeluarkan lah dari Jakarta gitu ya. Karena rumahnya bukan di Jakarta sebenarnya gitu. Betul. Ini repot nih emang nih. Hanya numpang KTP. Hanya numpang KTP gitu. Jadi kalau dibilang warga Jakarta banyak, ternyata nggak juga, Mbak Siska. Iya, karena banyak yang numpang KTP kayak Mas Camar nih. Memang KTP mana ada. Ternyata warga Rawabuntu. Iya, harusnya warga Rawabuntu. Oh, Serpong ya? Iya, harusnya warga Serpong. Tangsel ya maksudnya, masuk ya? Iya. Tangerang Selatan. Keren ya. Keren bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Ya, memang problematika ya pekerja yang bekerja di Jakarta, yang tinggal di Jakarta itu rata-rata hampir sama ya. Betul. Masalah transportasi, ya kan, apalagi kalau kemudian banjir, hujan, ya kan. Beruntung sekarang kereta udah jarang gangguan ya. Apa sering? Kalau misalnya ada gangguan, udah bingung tuh. Pasti. Gangguan ya kan? sih enggak, cuman memang padatnya ya. Padatnya, Semakin. Ya kan? Semakin parah kan padatnya kan.
Iya, apalagi di stasiun-stasiun transit tuh. Ya. Manggarai ya. Betul. Itu. Tanah Abang. Tanah Abang gitu ya. Dengan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Orang sadar tidak menggunakan kendaraan pribadi karena menggunakan kendaraan pribadi waktu tempuhnya akan lebih lama, Pak. Gitu. Iya. Jadi ulang memilih ya macet gitu. Lebih memilih naik transportasi umum karena lebih pasti. Pasti miss-missnya paling cuma 5 menit, 10 menit udah gitu. Atau ya kan? Memang warga Jakarta menggunakan kendaraan pribadi sebenarnya. Warga Jakartanya. Iya, warga Jakartanya. Nah, karena kan kalau kita lihat nih dari daerah luar Jakarta kan yang justru pakai KRL, TJ gitu. Saya warga Jakarta sih naik kendaraan pribadi sih. Iya, mulai sombong ya. Jadi Anda penyumbang macet di Jakarta. Aduh, mohon maaf. Oke, naik kendaraan umum. Naik kendaraan umum, oke. Mulai tahun ini. Mulai tahun ini. Kata Pak Iwan tadi. Betul, dan Zoners, ya itulah ya, sekelumit ya tentang Jakarta dan kepemimpinan baru nanti ke depannya akan seperti apa. Kita tunggu gebrakannya, kita tunggu kiprahnya akan kayak gimana. Akan dibawa kemana Jakarta nanti ke depannya, mudah-mudahan ke arah yang jauh lebih baik. Amin. Mudah-mudahan ke arah yang jauh lebih positif. Ya, yang pasti tadi memakmurkan masyarakatnya. Ya, artinya bukan hanya sekedar masyarakat Jakarta nih, tapi juga masyarakat di sekitaran Jakarta yang menjadi kota satelitnya. Gitu. Amin. Mudah-mudahan. Oke, Zoners, kita tutup Morning Zone untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.